Jadi yang di daerah Muara yang ada buaya putih, buntung. Orang sono menyebutnya buaya sema karena Oke sahabat Sarkum, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau perkenalin dulu produk dari Sarkum, yaitu adalah namanya cairan bebas jamur. Apa sih cairan bebas jamur ini? Cairan bebas jamur ini adalah satu-satunya obat untuk membersihkan jamur yang ada di kendaraan kita. Nah, ini kalian bisa lihat reviewnya di atas ini ya. Bagi yang ingin memesan atau mau tahu lebih lanjut tentang produk ini, kalian bisa hubungi admin yang ada di bawah deskripsi ya. Dan jangan lupa kalian wajib membeli ini, dan sayangilah kendaraan kalian, timpang itu harus, oke? Nah, kalau ada tamu atau pendatang dari lain daerah, kalau mandi hilang, biasanya begitu, makanya disebut buaya sema. Dan ada juga siluman ular ataupun banyak lah putih tetek bengek. Cuma ini tadi kok tadi nongol yang berambut gimbal. Apa temannya Mbak Pupung itu? Dari alam lain gitu. Ada kali itu temennya. Iya, Pak Adik yang biasa mondar-mandir di sirkuit ini. Tapi kalau malam-malam ke makam nggak kurang-kurang elok gitu sama security ya. Kayaknya kan mereka juga masih capek-capeknya jaga. Iya. Kurang-kurang enak gitu. Kurang nyaman atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita koordinasi sih, silaturahmi ziarah sih mungkin dari pihak keamanan juga berkenan. Iya, iya. Asal yang mungkin kita akan tujuan baik ya, tidak Iya. macam-macam apa seperti itu kan. Ini yang santer emang dari seberang jembatan. Sebelah sononya jembatan. Iya, tadi saya nengok lagi. Nah, sebelah sononya jembatan, Dulur, yang bener-bener santer banget. Cuma kalau di daerah sono kan tempat-tempat yang enak buat ngobrol begini nggak ada, Mbak. Ya kan? Nggak ada. Cuma itu yang umum dulu dibicarakan sama masyarakat, kata Mbah Pupung itu dari leluhur-leluhur dulu. Kalau di atas sana, atas kali ini ya, ujungnya kan pasti dari Curug atau dari apa. Kalau di daerah sono itu ada orang yang muja, itu ibarat kata buang tumbal, yang dijadikan tumbal itu biasanya hanyut lewat kali ini. Entah itu anak kecil ataupun gimana, yang penting ada orang hanyut aja, entah itu dibuat tumbal atau apa. Nah, itu biasanya nanti air ini akan meluap sampai ke sini, banjirnya gede banget. Jadi kalau ada kapan-kapan lah selanjutnya ke depannya, kalau memang ada info tentang tempat-tempat yang biasa dibuat ritual pesugihan gitu, kapan-kapan tim Sarkup juga akan jelajah ke daerah situ. Ya dimanalah yang penting masih kejangkau sama roda motor kami
Jadi terus terang saat-saat ini tim Sarkup ini lagi merintis dan mencari tempat-tempat angker, tempat-tempat yang penuh misteri. Kita akan kuat gitu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk request dari teman-teman di luaran sana, selama kita masih bisa menjangkau, kalau ada yang minta kami datang di tempat yang angker ataupun narik barang yang katanya mungkin di dalam rumah atau di belakang rumah atau di mana, di situ ada cerita orang, cerita nenek, cerita kakek seperti ini seperti itu, insya Allah kita bisa hadir. Selagi saat ini, selagi masih kejangkau oleh kami tim Sarkup Official. Apa Kang Said mau interaksi dulu sama yang apa cantik-cantik cuma badannya mulus gitu? Mulusnya tuh maksudnya mulus nggak ada kaki. Resiko airnya, Pak. Resiko air gitu. Saat ini karena beberapa hari ini diguyur hujan, mungkin di pegunungan juga hujan, walaupun nggak gede tapi ngumpul jadi banyak, jadi airnya ini gede banget. Cigede ini, ya ini bisa disebut Cigede nih, airnya juga gede. Kalau ini kita masuk, ya anyut ini. Anyut kencang airnya kan? Ya. Tadi apa itu? Punokawan sudah jatuh, hampir hanyut pas imam. Ritual Mbah, ritual gitu loh. Ini biasanya Mbah Pupung nih ritual kuda lumping. Jadi ada kuda lumping mangan beling, kuda lumping mangan kates, payak. Ya payak mentah, kalau matang mah enak, saya juga doyan. Atau jangan kuda lumping makan janda aja. Janda? Iya. Oh, gitu. Repot. Mau saya jadi kuda lumpingnya. Kalau denger-denger Cigede ini pusatnya di atasnya itu dari Curug apa, Mbak? Dari Curug Bidadari nyampe ke sini juga. Curug Bidadari. Curug Bidadari yang Cibimbim gitu. Oh. Dari Luwe Hejo juga ke sini juga. Jadi pada ngadu lah kawin gitu ya. Cibimbim. Jadi banyak-banyak curug yang apa itu airnya ngumpul di Cigede ini. Ini terus ngelewatin sampai Cilengsi. Berarti lautnya Bekasi. Jadi teman-teman, ini lokasi sejuk, teduh, enak, tapi penuh misteri. Yang kalau yang kemarin ngelewatin pabrik Indosemen, di situ batunya terjal-terjal, batu karang, batu putih. Kalau di sini batunya hitam, tapi ini lebih licin, kalinya pun lebih gede, gitu. Lebih lebar kalinya, aliran airnya lebih deras, jadi cuma dilihatnya itu tenang. Nah, seperti pepatah, air tenang menghanyutkan kan gitu. Wah, bahaya. Tapi yang jelas banyak misteri di sini yang belum terkuak.
Berarti antara Mbah Natawira dan Mbah Natakusuma itu terpisah air ini? Matawira bukan Mata. Batawira. Oh, Bata. Batawira. Kalau yang sono juga Bata. Nata. Kalau sono Nata. Oh, gitu. Sobat. Di sini yang kadang-kadang ada orang bilang sama-sama atau kakak beradik, bahkan anak kembar. Ya, kakak beradiknya kembar, Natawira, Natakusuma. Nah, di sini ini saya juga baru ngeh ini, Mbah. Jadi yang di sono itu adalah Natakusuma. Kalau yang di sini Batawira. Sekilas spiritual dari Mbah Pupung. Beliau ini ada nama lain. Batawira ini. Kalau untuk di wilayah sini mungkin nggak ada, tapi untuk mungkin versi lain ada. Versi lain. Ini kalau versinya itu maksudnya cerita dari mungkin sejarah orang luar dari sini gitu. Atau menurut ini sendiri, apa itu spiritual Mbah Pupung sendiri saat Mungkin hasil meditasi sendiri ya. nah gitu ya. Kalau dibilang sama Mbah Natakusuma sama Mbah Batawira, ya sama. Arti kata yang sama di situ bukan berarti satu sosok yang sama. Jadi sananya sama, satu ikatan darah. Satu keluarga. Iya. Gitu. Jadi beliau bukan satu orang. Masalah kakak beradiknya itu juga bukan kan, Mbak ya? Bukan. Kalau kakak beradik bukan. Mungkin selisihnya entah keponakan atau ya sekitar gitulah. Ya sobat, sebab ini Mbah Batawira ini terus terang masih abu-abu untuk orang menceritakan gitu. Banyak yang tidak tahu siapa beliau. Jadi masih kali ya Mas ya. Hah? Kali. Oh, mangga. Mau nemuin Nyip Dorong. Jadi masing-masing punya cerita hasil dari meditasi ataupun ziarahnya sendiri. Mungkin dari mimpi ataupun penampakan di situ, sehingga ataupun lewat apalah kan gitu, Mbak. Saya sendiri kadang-kadang kalau keluyuran ke makam-makam suka istirahat. Kan kadang-kadang ada orang cerita tentang makam. Nah, ini di Mbah Batawira ini ya selain juga jarang, juga emang tempat istirahat kayaknya nggak ada di tengah perumahan. Jadi nggak pernah dengar siapa beliau, ceritanya seperti apa beliau gitu. Yang jelas kalau lihat keunikan, keanehan yang terjadi nggak bisa didoser. Bahkan mau dipindah aja, orang baru berencana ngobrolin aja udah sakit. Yaitu membuat mengulik kita untuk bener-bener pengen banget untuk silaturahim gitu, Mbak. Tapi Mbah Pupung sendiri saat hasil meditasi ataupun dari tafakur itu sudah lama menemukan versi dari Mbah Batawira ini. Kurang lebih dari 15 tahun yang lalu mungkin ya. 15 tahun yang lalu. Subhanallah. Itu Mbah Pupung sudah keluar masuk makam keramat itu. Ya kurang lebihnya gitu. Oke sobat, emang orang yang rajin berziarah kubur, yang mendoakan para waliullah ataupun pejuang, pasti dengan sendirinya terbentuk karakter ataupun jati diri yang istimewa.
Yang penting yaitu tadi ada apa itu arahan ataupun pakem yang dipegang, bisa dibilang bila perlu ada guru. Jangan asal ngikut-ngikut, akhirnya yang lain kuat nahan penampakan, kuat nahan gaib ataupun godaan-godaan dari berbagai macam makhluk-makhluk yang ada di makam. Kalau kita nggak punya guru, nggak punya pemandu, nggak punya apa itu namanya panutan, ya bisa yong kita, gitu. Artinya jadi asal menerka, oh beliau ternyata seperti ini, beliau ternyata ini. Nah, gitu bahayanya di situ ya bahaya. Banyak kita menemui di makam-makam para waliullah yang sudah rame-rame peziarah itu, yang suka jeleneh ngomongnya kan gitu. Yang kitanya belum tahu sejarah, kitanya pengen masuk di situ, pengen nanya-nanya, nggak taunya malah nyimpangnya terlalu jauh. Entah kemana yang diomongin apa kan gitu. Kalau di daerah sini Mbah ada mata air yang dikeramatkan nggak? Daerah sini nggak ada, kalau di Mbah Natakusuma dulunya ada. Mbah Natakusuma dulu ada. Tapi yang dengar-dengar sekarang ini Mbah Natakusuma yang sering dibuat mandiin orang itu air bikinan baru apa? Baru. Adanya di tebing kalau dulu. Di tebing. Di bawah makam, samping tebingnya di bawah makam. Ada pohon gede itu Mbak? Dulu nggak ada, cuma tangganya dulu licin juga kecil. Tahu sekarang masih ada dulu. Oh dulu ada tangga turun ke bawah. Jadi kalau dilewatin jalan sebelum belok ke masjid, itu lurus saja itu kan nyampe sampingnya makam Mbak, itu nggak bisa? Bisa. Bisa kan? Tapi sekarang benar-benar hilang itu mata air. Sepertinya begitu. Mungkin ada rentuhan tebingnya. Longsor. Jadi mungkin semakin turunnya jalannya waktu jadi banyak perubahan gitu Pak. Ya. Dan posisinya mata air sebelah mananya mungkin ada perubahan karena berjalannya waktunya itu seperti apa masih tertutup atau udah masih terbuka ya Pak hukumnya. Sebab kan kalau berhenti dengan sendirinya sih ya nggak masalah ya. Kalau sampai ada unsur lain yang membuat mata air itu jadi mati kan sangat disayangkan. Oke sobat, dulur di luaran sana, perkenalan kami tim Sarkup official dengan Mbah Pupung cukup sampai di sini dulu. Juga perkenalan dengan lokasi keadaan Kali Cigede ini untuk sementara cukup sampai di sini. Pak Insya Allah lain waktu yang mengulik-ngulik di belakang ini, Insya Allah kalau ada permintaan dari penggemar ataupun bahkan Kang Pupung, Mbah Pupung, yuk ke Cigede ngopi-ngopi lagi sambil eksplor, Insya Allah kami akan hadir di sini, akan datang ke sini lagi untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada informasi dari teman-teman yang lain
Iya, situ. ada informasi dari teman-teman yang lain tentang misteri, mistik, ataupun hantu sekalipun di wilayah ini, mohon tulis di komentar. Jangan lupa tetap dukung channel kami, Sarkup Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga.